Tidak semua kematian tercatat sebagai pembunuhan. Sebagian hanya ditulis sebagai penyakit mendadak. Padahal ada tangan keluarga sendiri yang mengirimkan ajalnya. Cerita ini bukan dongeng. Bukan pula karangan untuk menakuti. Peristiwa ini pernah terjadi di sebuah kampung kecil, dan nama serta lokasi sengaja disamarkan. Karena pelakunya masih memiliki garis darah. Apa yang akan kamu dengar adalah rangkaian kejadian gelap. Tentang santet warisan. Tentang ayah yang hampir mati oleh keluarganya sendiri. Dan tentang kutukan yang akhirnya kembali ke pengirimnya. Tanpa ampun. Dengarkan sampai akhir. Karena pada bagian terakhir, kamu akan tahu bahwa ilmu hitam tidak pernah gagal menemukan tuannya kembali. Sebelum ceritanya dimulai, subscribe sekarang. Bukan demi channel ini, tapi agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah nyata yang sering disembunyikan dengan kata wajar dan kebetulan. Jika kamu percaya bahwa kejahatan paling kejam sering lahir dari hubungan darah sendiri, tulis di komentar. Santet akan kembali. Jika kamu yakin tidak ada kutukan yang benar-benar hilang tanpa menuntut balasan. Tidak ada yang aneh pada awalnya. Keluarga Tony hidup seperti keluarga desa pada umumnya. Ayahnya, Pak Dharma, dikenal sebagai orang yang pendiam, pekerja keras, dan jarang terlibat konflik. Ibunya, Bu Ratna, mengurus rumah dan adik perempuan Tony yang masih duduk di bangku sekolah menengah. Mereka bukan keluarga kaya, tetapi cukup. Tanah sawah warisan orang tua Pak Dharma menjadi sumber penghidupan utama mereka. Masalah mulai muncul setelah kakek Tony meninggal dunia. Warisan yang ditinggalkan sebenarnya tidak besar, namun cukup untuk membangkitkan iri hati. Tanah sawah itu, menurut adat keluarga, jatuh kepada Pak Dharma sebagai anak tertua. Keputusan itu diterima secara resmi, namun tidak secara batin. Beberapa saudara Pak Dharma mulai jarang bertegur sapa. Undangan keluarga tidak lagi datang. Senyum yang dulu ramah berubah menjadi tatapan datar. Pak Dharma menyadarinya, tetapi memilih diam. Ia tidak pernah menyangka bahwa darah sendiri bisa menjadi pintu bagi keburukan. Pada suatu malam, Pak Dharma pulang dari sawah dengan wajah pucat. Tubuhnya menggigil meski udara tidak dingin. Ia mengeluh sakit di bagian perut, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tony mengira ayahnya hanya masuk angin. Namun malam itu, Pak Dharma muntah tanpa henti. Bukan sisa makanan yang keluar, melainkan cairan hitam pekat yang berbau menyengat. Bu Ratna panik. Tony berdiri terpaku, tidak berani mendekat. Sejak malam itu, kondisi Pak Dharma memburuk dengan cepat. Setiap subuh, tubuhnya kejang. Setiap malam, ia berteriak seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Ia sering menyebut nama-nama yang dikenal Tony sebagai paman dan bibinya sendiri. Suaranya lirih, seperti orang yang sedang disiksa dari dalam. Aku tidak mengambil lebih. Aku hanya menerima bagianku. Kata-kata itu terus diulang. Pengobatan medis tidak menemukan apapun. Dokter menyebutnya gangguan lambung akut atau stres berat. Obat diberikan, tetapi tidak ada perubahan. Bahkan, tubuh Pak Dharma semakin kurus. Matanya cekung, dan kulitnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Hal paling mengerikan terjadi pada malam ketujuh. Tony terbangun karena suara gesekan di dapur. Ketika ia mengintip, ia melihat ayahnya berdiri membelakangi lampu. Tubuhnya membungkuk tidak wajar. Dari punggungnya terdengar suara seperti tulang diremas. Pak Dharma menoleh. Mata itu tidak lagi sepenuhnya milik manusia. Merah, berair, dan kosong. Ada yang dititipkan ke bapakmu, katanya dengan suara yang bukan sepenuhnya suaranya sendiri. Tony mundur dengan nafas tertahan. Keesokan harinya, adik perempuan Tony jatuh sakit. Ia demam tinggi dan mengigau menyebut tanah sawah, darah, dan nama-nama yang sama. Bu Ratna mulai percaya bahwa ini bukan penyakit biasa. Seorang tetangga tua akhirnya berkata pelan, seolah takut didengar angin. Kalau sakitnya pindah-pindah dan tidak masuk akal, itu bukan dari alam kita. Kata santet akhirnya terucap. Dan sejak saat itu, rumah kecil keluarga Tony tidak lagi terasa seperti tempat berlindung, melainkan seperti lokasi yang sedang diperebutkan oleh sesuatu yang tidak kasat mata.
Pak Dharma semakin jarang sadar. Tubuhnya menjadi wadah. Sesuatu yang dititipkan bekerja perlahan, tidak untuk membunuh cepat, tetapi untuk menghabiskan. Dan yang paling menyakitkan, Pengirimnya adalah keluarga sendiri. Sejak kata itu terucap, segalanya berubah. Bu Ratna tidak lagi tidur nyenyak. Setiap suara kecil terdengar seperti pertanda. Setiap bayangan di sudut rumah terasa memiliki niat. Ia mulai menutup pintu dan jendela lebih awal, menaburkan garam di ambang, meski tidak sepenuhnya yakin apa yang ia lakukan benar. Sementara itu, kondisi Pak Dharma semakin mengerikan. Tubuhnya tidak hanya sakit, tetapi seolah ditumbuhi sesuatu dari dalam. Pada suatu pagi, ketika Bu Ratna mengganti bajunya, ia melihat lebam-lebam memanjang di dada dan perut Pak Dharma. Lebam itu tidak seperti bekas benturan. Warnanya keunguan pekat, dan di tengahnya tampak seperti bekas tusukan jarum. saat disentuh, Pak Dharma menjerit. Bukan jerit kesakitan biasa, melainkan jeritan marah. "Jangan diambil," teriaknya. "Itu bukan milikmu." Suara itu terdengar berat, kasar, dan tidak sepenuhnya keluar dari tenggorokannya. Tony menyaksikan semua itu dengan rasa bersalah yang terus menggerogoti. Ia anak sulung. Ia merasa seharusnya bisa melindungi. Namun yang bisa ia lakukan hanya berdiri, menyaksikan ayahnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang asing. Pada malam ke-10, kejadian itu terjadi. Pak Dharma mendadak duduk tegak di ranjang. Matanya terbelalak. Dari mulutnya keluar suara seperti orang mengunyah sesuatu yang keras. Bu Ratna berteriak memanggil Tony. Ketika Tony mendekat, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Dari sudut bibir ayahnya, keluar benda kecil berwarna hitam. Bentuknya seperti potongan kuku, tetapi lebih tebal. Setelah itu, keluar lagi, dan lagi. Benda-benda itu jatuh ke spray, berbau busuk, seperti tanah kuburan yang basah. Pak Dharma muntah hebat. Di antara muntahan itu, tampak rambut, serpihan tulang kecil, dan potongan kain kafan yang sudah lapuk. Bu Ratna menangis histeris. Tidak ada lagi keraguan. Ini bukan penyakit. Ini adalah kiriman. Adik perempuan Tony, Sari, semakin parah. Ia mulai ketakutan pada benda-benda tertentu. Ia menjerit setiap kali melihat tanah basah. Ia menolak makan, karena katanya ada rasa besi di setiap suapan. Suatu sore, Sari menunjuk ke arah kamar ayahnya dan berbisik ketakutan. "Mas, di situ ada yang duduk, tapi bukan Bapak." Tony menoleh. Kamar itu kosong. Namun udara di sekitarnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan nafas. Desas-desus mulai menyebar di desa. Beberapa orang datang menjenguk, tetapi tidak berani lama-lama. Ada yang mencium bau anyir tanpa sumber. Ada yang mendengar suara orang menangis dari dalam rumah, padahal semua penghuni sedang di ruang tamu. Akhirnya, seorang kerabat jauh memberanikan diri bicara. Ia menyebut satu nama. Paman Surya. Saudara Pak Dharma yang paling keras menentang pembagian warisan. Yang paling terang-terangan menunjukkan kebencian. Yang rumahnya kini terlihat jauh lebih makmur sejak kakek meninggal. Tony tidak ingin percaya. Namun malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat ayahnya berdiri di tengah sawah warisan. Tubuhnya tertancap paku-paku besar dari bambu. Dari setiap paku, mengalir darah hitam ke tanah. Di tepi sawah, berdiri beberapa sosok. Wajah mereka mirip keluarga sendiri, tetapi matanya kosong, dan mulutnya tersenyum terlalu lebar. Ketika Tony terbangun, ia mendengar suara Pak Dharma tertawa pelan dari kamarnya. Tawa itu tidak wajar. Pelan, panjang, dan penuh kepuasan. Akhirnya mereka mulai takut, kata suara itu dari balik pintu. Tapi belum selesai. Bu Ratna duduk bersimpuh. Pak Dharma bukan lagi sekadar korban. Tubuhnya telah dijadikan ladang. Tempat sesuatu tumbuh, berkembang, dan menunggu waktu untuk merenggut lebih banyak. Dan yang mengirimkannya, tidak sekedar ingin mengambil warisan. Ia ingin menghancurkan satu keluarga sampai ke akarnya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak mau berakhir. Pak Dharma kini jarang sepenuhnya sadar. Ketika ia membuka mata, tatapannya kosong,
seolah melihat sesuatu yang berada jauh di balik dinding rumah. Ketika ia berbicara, suaranya bercampur, kadang lirih seperti orang memohon, kadang berat dan menekan seperti perintah. Bu Ratna mencoba memanggil orang pintar dari desa sebelah. Seorang dukun datang dengan membawa kemenyan dan air doa. Namun baru beberapa menit berada di dalam rumah, wajahnya berubah pucat. Ia mundur perlahan, menolak masuk ke kamar Pak Dharma. "Ini bukan kelas saya," katanya gemetar. "Yang mengirim bukan orang sembarangan, dan yang dikirim juga bukan satu." Malam itu, Pak Dharma mengamuk. Tubuhnya yang kurus mendadak kuat. Ia membanting lemari, mencakar dinding, dan tertawa keras seperti orang kerasukan. Dari kukunya keluar darah. Dari mulutnya keluar suara-suara asing yang tidak dipahami Tony. Sari berdiri ketakutan. Tony memeluk adiknya, sementara Bu Ratna hanya bisa membaca doa yang terus terputus oleh tangis. Di tengah kekacauan itu, Pak Dharma tiba-tiba terdiam. Ia menoleh ke arah Tony. Untuk sesaat, mata itu kembali menjadi mata ayahnya. Tony, suaranya parau. "Kalau Bapak tidak kuat, jangan simpan dendam. Jangan balas dengan cara yang sama." Kalimat itu menjadi kalimat terakhir yang terdengar sepenuhnya manusia. Setelah itu, Pak Dharma terjatuh. Tubuhnya kejang hebat. Dari hidung dan telinganya keluar cairan hitam. Bau busuk memenuhi kamar, seperti bangkai yang dibiarkan terlalu lama. Bu Ratna pingsan. Sejak malam itu, Tony mengambil alih segalanya. Ia mencari siapapun yang bisa menolong. Hingga akhirnya, seorang tetua desa menyebut nama Pak Kiai Hasan. Seorang kiai tua yang jarang muncul, tinggal di pinggir desa, dan dikenal hanya mengurusi hal-hal yang tidak sanggup ditangani orang lain. Pak Kiai Hasan datang tanpa banyak bicara. Begitu menginjakan kaki di rumah Tony, ia berhenti sejenak. Ia memejamkan mata, menarik nafas panjang, lalu menggeleng. "Ini kiriman keluarga," katanya pelan. Dan niatnya sangat kotor. Ia masuk ke kamar Pak Dharma. Pak Dharma mendadak membuka mata. Ia tertawa, keras dan penuh ejekan. "Sudah terlambat," suara itu berkata. "Tanah sudah disepakati. Darah sudah ditanam." Pak Kiai Hasan tidak gentar. Ia duduk di samping ranjang, meletakkan tangan di dada Pak Dharma, dan mulai membaca ayat-ayat dengan suara tenang. Suasana kamar berubah. Udara bergetar. Lilin yang dinyalakan bergetar hebat. Pak Dharma menjerit. Jeritan itu bukan satu suara, melainkan banyak. Seolah ada beberapa mulut berteriak dari satu tubuh. Tubuhnya melengkung tidak wajar. Tulang punggungnya menonjol seperti akan patah. Dari perutnya, muncul benjolan yang bergerak-gerak, seakan ada sesuatu yang berusaha keluar. Sari menutup telinga, menangis. Pak Kiai Hasan berhenti sejenak. Ia menoleh ke Tony. "Yang mengirim akan menerima kembali," katanya. "Tapi ingat, ketika doa dibuka, kebenaran juga ikut keluar. Dan itu tidak selalu ringan." Tony mengangguk, meski dadanya terasa sesak. Pak Kiai Hasan melanjutkan. Tiba-tiba, dari mulut Pak Dharma keluar semburan cairan hitam pekat, lebih banyak dari sebelumnya. Di dalamnya tampak potongan benda-benda yang dulu hanya muncul sedikit demi sedikit. Rambut, kain kafan, potongan tulang, dan sesuatu yang berdenyut pelan seperti masih hidup. Pak Dharma jatuh tak sadarkan diri. Suasana menjadi hening. Pak Kiai Hasan berdiri perlahan. "Belum selesai," katanya. "Kiriman ini ditambatkan dengan nyawa. Kalau diputus sepihak, bisa merenggut semuanya." Tony menelan ludah. Di luar rumah, angin berhembus kencang. Awan hitam menggulung di langit sore. Di tempat lain, jauh dari rumah itu, seseorang mulai merasakan dadanya sesak tanpa sebab. Dan di saat yang sama, jarum pembalasan mulai bergerak kembali ke arah asalnya. Malam itu, hujan turun tanpa jeda. Petir menyambar seperti ingin merobek langit. Rumah Tony kembali sunyi setelah 3 hari penuh teror. Ayahnya terbaring lemah. Nafasnya masih berat, namun wajahnya tidak lagi keabu-abuan. Urat hitam di lehernya memudar, seperti ditarik kembali oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di ruang tamu, Pak Kiai kampung duduk bersila. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Di depannya ada mangkuk berisi air,
daun-daun kering, dan benang putih yang sudah menghitam di beberapa bagian. Itu bukan santet sembarangan, ucapnya pelan. Ini kiriman darah. Pelakunya orang yang punya hubungan nasab dekat. Tony terdiam. Kata itu menampar keras. Hubungan darah. Ibunya menangis, tertahan. Adik perempuan Tony menggenggam tangan ibunya erat-erat. Tubuhnya gemetar sejak mendengar penjelasan itu. Kalau tidak segera diputus malam ini, lanjut Pak Kiai, bukan hanya ayahmu yang akan mati. Rumah ini akan ikut menjadi kuburan. Angin tiba-tiba menerobos masuk dari jendela. Lampu berkedip. Suara seperti desisan terdengar dari arah dapur, panjang dan basah. Pak Kiai bangkit berdiri. Sekarang dengarkan baik-baik, katanya tegas. Aku tidak menyerang. Aku hanya mengembalikan apa yang bukan hak mereka. Ia mulai melafalkan doa. Bukan keras, tapi setiap kata terasa berat, seperti menekan dada siapapun yang mendengarnya. Air di mangkuk bergelombang, lalu berubah keruh. Dari dasar mangkuk, muncul bau anyir yang membuat Tony mual. Di saat yang sama, jauh dari rumah itu, seseorang menjerit. Paman Tony, orang yang sejak awal mempermasalahkan warisan, terbangun dari tidurnya dengan tubuh kaku. Dadanya terasa diremas. Tenggorokannya panas seperti terbakar dari dalam. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hanya keluar sebagai gumaman. Di lantai kamarnya, sesuatu merayap. Benang hitam yang selama ini menjadi media santet, kini melilit kakinya sendiri. Tanah kuburan yang dulu ia tanamkan, muncul dari sela-sela lantai, menempel di telapak tangannya. Ia melihat bayangan ayah Tony berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat, mata hitam tanpa putih. Bukan aku yang mengambil, suara itu terdengar, kau sendiri yang mengirim. Tubuhnya terhempas ke lantai. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat. Bau busuk memenuhi ruangan. Tetangganya mendengar jeritan, lalu bunyi benturan keras. Sekali, lalu sunyi. Kembali ke rumah Tony, Pak Kiai menghentikan doanya. Benang di mangkuk air putus dengan sendirinya, lalu larut. Sudah, ucapnya singkat. Ayah Tony menarik nafas panjang, lalu batuk hebat. Dari mulutnya keluar cairan kental berwarna gelap. Setelah itu, tubuhnya lemas, namun nafasnya menjadi lebih teratur. Ibunya menjerit lega sambil memeluk suaminya. Namun Pak Kiai mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tenang. Ini belum sepenuhnya selesai, katanya. Kutukan sudah kembali, tapi bekasnya akan tinggal. Orang yang pernah disentuh santet, hidupnya tidak akan sama. Pagi harinya, kabar datang. Paman Tony ditemukan meninggal di kamarnya. Tubuhnya menghitam di beberapa bagian. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tidak wajar. Dokter menyebutnya serangan jantung, tapi warga kampung tahu, tidak ada serangan jantung yang meninggalkan bau tanah kuburan. Sejak hari itu, rumah Tony kembali normal. Tidak ada lagi suara langkah, tidak ada bisikan, tidak ada bayangan di cermin. Namun Tony tahu, kegelapan itu tidak benar-benar pergi. Ia hanya berpindah. Santet tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu orang berikutnya yang cukup tamak untuk mengirimnya. Dan setiap kutukan, pada akhirnya, selalu menemukan jalan pulang. Kepada tangan yang pertama kali melepaskannya.